Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 29. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata motivasi. Kita mungkin sering kali mendengar kata motivasi digunakan. Motivasi artinya adalah dorongan, semangat, atau alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Berbicara tentang motivasi, yaitu setiap orang memiliki berbagai macam bentuk motivasi dalam dirinya. Hanya saja yang harus kita perhatikan bahwa dalam memiliki motivasi itu, kita lihat apakah motivasi itu benar atau motivasi salah. Sebuah dasar motivasi yang lemah atau salah tidak akan kuat bertahan untuk waktu lama. Sebuah motivasi yang salah akan menghasilkan outcome atau hasil yang salah pula. Maka disinilah kita harus melihat tentang motivasi kita itu motivasi yang benar atau motivasi yang salah. Salah satu contoh dalam menjalin hubungan kita terhadap sesama. Ketika kita memiliki motivasi yang benar, maka hubungan terhadap sesama akan membuat hubungan itu tetap baik. Tetapi sebaliknya, jika kita memiliki motivasi yang salah, maka hubungan terhadap sesama akan membuat hubungan menjadi hancur. Ini jugalah yang diperhadapkan dengan kehidupan kita tentang motivasi kita dalam mengikut Yesus. Apakah yang menjadi motivasi kita dalam mengikut Yesus di dalam kehidupan kita di dunia ini? Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada hari ini menceritakan tentang bagaimana motivasi orang banyak pada saat itu dalam mengikut dan mencari Yesus. Untuk memahami nas ini, kita membaca nas sebelumnya dengan latar belakang bahwa Tuhan Yesus telah melakukan mukjizat, yaitu memberi makan 5.000 orang. Dengan peristiwa inilah yang mempengaruhi hati para orang banyak untuk terus mengikut dan mencari Yesus. Sekilas begitu indah dan baik kedengarannya kalau orang banyak itu tidak mau lepas dari Yesus dan terus mencari Yesus, terus mau mengikut Yesus. Tetapi Yesus tahu apa yang menjadi tujuan hati mereka, apa yang menjadi motivasi mereka dalam mengikut dan mencari Yesus. Mereka mencari Yesus karena ingin mengenyangkan perut mereka. Mereka ingin kebutuhan mereka dipenuhi. Berkat yang diberikan Yesus lebih penting daripada diri Yesus sendiri. Maka disinilah Tuhan Yesus membimbing mereka. Yesus memberikan arah yang lebih jelas agar pengertian dan pengenalan mereka berjalan pada jalur yang benar. Tuhan Yesus mengarahkan perhatian mereka bukan ke berkat yang diberikannya, melainkan kepada dirinya sendiri. Yesus mendorong mereka untuk percaya kepadanya. Percaya kepada Yesus adalah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh orang banyak. Percaya kepada Yesus yang telah diutus oleh Allah. Mereka jangan hanya percaya kepada Yesus sebagai pemberi berkat, pembuat mukjizat, tetapi yang lebih utama, mereka harus menerima dan percaya kepada Dia sebagai juru selamat. Dalam dan melalui Dialah
kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Ia menghendaki supaya setiap orang yang datang dan percaya kepadanya mendapatkan kehidupan yang kekal. Percaya kepadanya bukan supaya kita dapat hidup enak dan semua keinginan kita dapat dipenuhi, melainkan karena Ia adalah Allah yang layak kita sembah dan Allah yang layak kita kasihi. Dan ini jugalah mengingatkan bahwa bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan iman kepada Yesus. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini jugalah yang disampaikan kepada kita bahwa kita harus memiliki motivasi yang benar dalam mengikut Yesus. Kita harus tetap percaya dan menerima Dia dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, dalam segala hal. Inilah yang menguatkan kita dalam menjalani hidup ini, serta kelak kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, atas kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya kami tetap terus untuk percaya dan tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami hanya kepadamu. Sehingga dengan hal ini kami boleh kuat, kami boleh untuk menghadapi segala hal di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kelak kami boleh menerima kehidupan kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami dalam satu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.